Salam sejahtera pemirsa budiman, selalu bahagia, selalu rindu jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara. Guna gali pertanyaan, cari jawaban, bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, topik yang akan kita angkat dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh begitu banyak orang. Firman Tuhankah Alkitab? Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Heri dan Tony. Shalom Heri. Shalom Bu Anis. Shalom Tony. Shalom Bu Anis. Dan tentu saja saudara, hadir bersama kita, Pendeta Bikman Sirait. Shalom Pak Bikman. Shalom Anis. Saudara yang kekasih, banyak gugatan tentang firman Tuhan. Alkitab firman Tuhan, Alkitab berisi firman Tuhan, atau Alkitab menjadi firman Tuhan. Itu adalah bahasa klasikal daripada sikap orang ortodoks, liberal, dan kemudian muncul neo-ortodoks. Nah, tiga sikap ini memang menjadi sesuatu yang unik untuk kita pahami bersama. Sejauh mana sebetulnya kebenarannya. Nah, sebelum kita masuk dalam diskusi kita soal Alkitab itu firman Tuhan atau bukan, kita akan berdoa dulu dan saya minta untuk Pak Tony pimpin dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengumpulkan kami pada saat ini Tuhan, untuk kami boleh belajar Tuhan mengenai firman-Mu. Pertanyaan-pertanyaan mengenai firman-Mu yang membekali kami untuk supaya kami lebih paham lagi Tuhan dan lebih mengerti mengenai apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kami selama ini. Berkati kami semua, berkati pembicaraan ini, berkati Pak Bikman, Bu Anis, dan kami semua sebagai narasumber Tuhan. Kami buka diskusi pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. 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 Saudara yang kekasih, kalau orang bertanya Alkitab itu firman Allah apa bukan? Pertanyaannya menjadi sederhana. Yang saudara bilang Alkitab itu apa? Bicara kitab, buku dari kertas ini, atau apanya ini? Nah, ini yang kita mesti perhatikan hati-hati ya. Namun sebelum lanjut, kita berbaca dulu apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal 3, 15-16 sebagai yang klasik dikatakan begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pertama, Alkitab ditulis oleh Paulus, Petrus, atau siapapun penulisnya, PL maupun PB. Bukan murni merupakan produk pikiran mereka. Tetapi bagaimana kemudian mereka dikatakan diilhami? Lalu Petrus berkata di dalam suratnya bahwa tidak ada tulisan tentang Alkitab itu lahir dari sebuah pemikiran manusia, melainkan dinubuatkan oleh Roh Kudus terhadap manusia. Tetapi manusia yang dipakai Tuhan itu tidak menjadi robot sehingga didiktekan, tetapi dinamis di dalam mengekspresikan, tetapi dijaga dalam kebenaran oleh Roh Tuhan, sehingga masing-masing menampilkan gaya bahasanya. Nah, pertanyaan berikut, kalau begitu kemudian apa yang Tuhan nyatakan lewat Roh Kudus kepada umat untuk menulisnya? Di sana ada kata keterangan, kata lain-lain, misalnya pagi-pagi hari bangunlah dia, atau setan berbicara kepada Tuhan seperti di Ayub misalnya. Ya, apakah itu firman Tuhan atau bukan? Saudara harus dipahami semua yang ada di dalam Alkitab itu firman Tuhan, termasuk keterangan waktu untuk memberi penjelasan pada apa yang dia kerjakan. Oke, maka dengan keterangan waktu kita tahu kapan itu terjadi, di mana, bila mana. Semua firman Tuhan dalam satu paket tidak bisa dilepas, lalu diuraikan begitu rupa, lalu berantakan semuanya. Itu dulu yang jadi perlu. Sehingga tiap kalimat ada di sana, Tuhan punya kehendak maksud untuk menyampaikannya. Persoalan kedua muncul, apakah Alkitab firman Allah? Nah, kalau kita bicara Alkitab sebagai buku kitab, jelas ini kertas yang dicetakkan, kan begitu ya? Ada tulisan-tulisan. Tentu firman Allah adalah firman yang tertulis itu yang kita pahami hakikatnya. Maka Alkitab sebagai buku adalah benda mati, kau bakar silakan. Apa hebatnya? Ya, kau injak-injak silakan. Apa herannya? Tidak mati, Tuhan tidak habis firman hanya karena kau bakar. Nah, jadi dibukukannya, dan buku Alkitab itu harus hati-hati dulu. Jadi kalau kita berkata Alkitab firman Tuhan, benar, yes.
Tapi bukan dalam pengertian lalu ini kau sakralkan, kau keramatkan dalam kebendaan. Salah. Jadi tolong dulu mengerti, Alkitab itu bukan hasil cetak mencetak ini. Nah, firman itu adalah satu paket, termasuk waktu dia pergi, datang, pagi-pagi, malam, seluruh keterangan itu memberi pemaknaan pada kita. Diinspirasikan untuk ditulis, termasuk apa yang dikatakan Lukas di dalam pasal yang pertama itu kan, Theophilus, aku meneliti, menelusuri semuanya dan meyakini semua benar. Kususun kepadamu. Itu pun dalam ilham daripada Roh Kudus yang menolong dia untuk berbicara kepada Theophilus yang telah berbicara kepada semua kita tentang keunggulan Alkitab, bukan asbun alias asal bunyi. Aspek yang kedua, Alkitab firman Allah kah? Ada yang mengatakan firman Allah itu bukan Alkitab, Alkitab bukan firman Allah. Firman itu sudah ada sebelum Alkitab ada, yaitu Yesus itu. Saya pikir itu juga tidak ada yang salah. Tetapi mengatakan Alkitab bukan firman Allah jadi masalah. Harus hati-hati dulu. Hakikat firman yang hidup Yesus, yes. Tapi hakikat dinyatakan dan tertulis ya Alkitab. Tapi Alkitab bukan ada sejak Alkitab ada, karena kalimat Tuhan sudah ada di dalam kekekalan, menempel pada Kristus itu, dicatat masuk dalam sejarah. Nah, dengan memilah guntingkan ini, maka kita kan memisahkan antara Kristus dan Alkitab. Ini jadi gawat urusannya. Kan begitu kan? Ya. Sehingga firman Allah Yesus tidak akan salah. Alkitab bisa salah? Bisa. Jadi kacau lagi urusannya. Karena siapa yang nulis manusia? Lah kalau begitu kita menjadi kacau balau. Karena yang tulis manusia, manusia bisa salah jadi salah. Salah betul. Kan sudah dikatakan diilhamkan Roh Kudus. Manusia menulis tapi bukan hasil produksi otaknya atau reka-reka dia terhadap sebuah peristiwa. Roh yang memberi inspirasi menulis menjaga kebenaran. Si manusia bisa salah, salah. Roh bisa salah, enggak. Nah, ini dinamikanya. Sehingga kalau kita berkata Alkitab firman Allah, saya jawab yes. Ya, tetapi jangan lupa firman itu sejak kekal, yes, sebelum jadi tertulis. Misalnya Yesus firman toh datang ke dalam dunia. Pertanyaannya, Yesus adanya kapan? Atau kapan Yesus lahir? Kapan Yesus ada? Pada waktu dia lahir? Tidak. Atau sebelum dia lahir. Nah, kita lagi bicara apa? Kan gitu saja toh. Orang yang sama dalam kekekalan Yesus itu jelas sebelum dia lahir. Tetapi dalam sejarah pada dia lahir, sama dengan firman. Ini kan semua kebenaran dia. Iya kan? Ini kan semua kebenaran dia. Waktu Tuhan berbicara kepada Musa, Musa bercerita tentang perintah Tuhan kepada Adam. Ya, Alkitab sebagai Alkitab belum ada. Iya, pada waktu itu orang diberitahu dan menjadi penghafal istilahnya. Lalu dibukukan pertama kali oleh Musa. Kitab Pentateuch jadi, lalu seterusnya dan terjadi. Nah, saya pikir perlu ketelitian dan tidak menyerhanakan persoalan ini. Nah, ini penting dulu. Kita juga nggak bisa gelap mata bilang Alkitab firman Tuhan lalu amin. Percaya nggak, syukur sudah. Nah, boleh. Tetapi juga tidak boleh kemudian mengutak-atik itu hanya untuk mendowngrade Alkitab ini sebagai firman Tuhan dengan mengatakan Yesuslah firman Tuhan, lalu memisahkan dari ini. Kalau memang begitu, ya buang saja ini, ngapain lagi? Langsung aja ke firman itu kan. Maka saya pikir tidak salah orang-orang yang selalu berbicara dengan Tuhan dalam tanda petik. Kan gitu kan. Ada konsekuensi-konsekuensi logis. Nah, ini perlu kecermatan, kecerdasan, ketelitian untuk mengerti. Karena bedanya sangat amat tipis. Begitu. Ya. Tony, Harry, dalam langkah awal kekristenan saya ingat sekali Alkitab jadi saya pada waktu itu mengenalnya sebagai buku, tentu saja adalah buku yang saya cari. Saya ingat waktu itu saya pergi ke toko buku Kristen dan respons penjaga toko cukup mengejutkan saya. Seperti yang saya katakan tadi, itu adalah langkah awal saya dalam kekristenan. Pertanyaannya adalah versi Alkitab yang mana yang diinginkan. Saya terdiam dan mulai berpikir, jangan-jangan saya salah, Alkitab ini bukan firman Tuhan, atau saya perlu meragukan gereja sebagai institusi karena membiarkan apa yang disebut sebagai firman Tuhan kemudian ada versinya. Dan penjaga toko dengan fasih menjelaskan kepada saya versi yang satu berbeda dengan versi yang lainnya, bahkan untuk beberapa hal yang sifatnya menurut ukuran saya pada waktu itu cukup prinsip. Artinya keraguan itu bahkan muncul di langkah pertama saya masuk ke dalam kekristenan. Harry, Tony, adakah saat di dalam hidup Harry dan Tony yang rutenya barangkali berbeda dengan rute saya, ketika Harry dan Tony mulai meragukan firman Tuhankah Alkitab ini atau tidak? Mungkin kita mulai dari Tony lebih dulu, Ton. Ya, Monis, terima kasih. Kalau saya secara pribadi
sampai saat ini saya nggak pernah meragukan firman Tuhan. Mungkin karena didikan dari kecil, masa kecil ya, dari sekolah minggu, dari orang tua itu, kemudian saya bertumbuh di lingkungan orang-orang juga yang bisa membantu menjelaskan firman Tuhan, sehingga sedikit pun saya tidak meragukan bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Tapi ketika saya sudah dewasa, ini banyak pertanyaan dari beberapa kawan di lingkungan yang mengatakan, loh, kan Alkitabnya orang Kristen itu berisi surat-surat, begitu. Di dalam Alkitab sendiri yang tercatat sebagai kitab suci ya Pentateuch, gitu. Nah, sedangkan di Perjanjian Baru sendiri itu terdiri dari surat-surat, begitu. Nah, mereka begitu mempertanyakan. Tapi kalau secara pribadi saya sangat tidak meragukan kebenaran daripada firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di lingkungan saya itu bisa nanti dijelaskan sedikit oleh Pak Bikman. Ya, pasti banyak sekali pertanyaan yang pemirsa juga miliki, dan kita akan wakili pemirsa angkat pertanyaan-pertanyaan itu di sini. Her, sama seperti Tony yang tidak pernah punya pergumulan apakah Alkitab ini firman Tuhan atau bukan, atau Heri punya pengalaman yang berbeda, Her? Iya, saya mirip-mirip dengan Ibu Anis. Mungkin karena Pak Tony tadi katakan kalau beliau itu udah dari ayah, ibu yang keluarga Kristen, lingkungannya demikian, mendidik dari kecil ya. Kalau saya juga ketemu sama Tuhan itu, sudah mengenal Tuhan Yesus itu setelah saya udah dewasa. Jadi mungkin latar belakang saya yang tadinya bukan orang Kristen itu yang membuat saya kemudian bertumbuh. Beberapa tahun yang lalu itu sempat meragukan juga tentang Alkitab itu sendiri. Karena dari apa yang saya baca, kok surat yang satu dengan surat lain itu ada perbedaan, ada pertentangan. Misalnya di Injil juga demikian, yang satu kok tulisnya seperti ini, yang satu ini seperti ada pertentangan. Ini belum bicara Alkitab versi ini atau Alkitab versi itu ya, ini masih bicara dalam satu Alkitab yang sama. Ketika itu saya juga tidak mengenal banyak versi seperti Bu Anis datang ke toko buku dan dijelaskan seperti itu. Nah, berjalannya waktu saya belajar dari seminar satu ke seminar yang lain di gereja juga. Semakin hari saya semakin jelas mengenal ada istilah paradoks juga di dalam kelihatan memang ada pertentangan, tetapi kalau karena pengetahuan yang dalam mengerti bahwa apa maksud dari kalimat itu, akhirnya jelaskan sesungguhnya nggak ada perbedaan, ada keharmonisan satu sama lain. Belakangan saya juga belajar lagi di ABC ya. Semakin dalam lagi belajar tentang bagaimana kita memahami satu kitab atau bahkan satu perikop itu harus dari konteksnya, waktu penulisan ini ya, di mana, siapa yang nulis ya tuh. Nah, ini semakin membuka pemahaman kita dan semakin kita mengerti seperti itu, bahwa sesungguhnya tidak ada pertentangan. Bayangkan, ada juga logika yang kita bisa gunakan. Saya pernah satu saat karena terus belajar seperti itu di ABC juga, saya terus dijelasin. Coba kamu bayangkan, ini perjanjian lama sekian ribu tahun sebelum adanya perjanjian baru. Tetapi penulisnya juga banyak, dari berapa bangsa lah, katakan negara ya. Tetapi satu sama lain itu tidak ada pertentangan. Bayangin bisa presisi begitu rupa dari sekian tahun ke yang perjanjian baru ini, kok bisa ketemu? Itu kan kalau secara logika manusia kan nggak mungkin gitu, pasti ada pertentangan. Tetapi apa yang sudah dikatakan di perjanjian lama itu, di perjanjian baru itu tergenapi. Perjanjian lama bicara tentang yang akan datang pribadi yang sama, sesungguhnya membicarakan tentang Kristus. Di perjanjian baru
tokoh itu muncul. Kalau di Perjanjian Lama ya mungkin masih samar-samar. Nah, ini nanti secara detail mungkin Pak Bigman nanti yang bisa menjelaskan bagaimana seperti itu. Pak Bigman, ada hal menarik yang Harry katakan bahwa ada tingkat presisi yang begitu tinggi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan itu adalah dasar buat Harry dan banyak kita yang lain untuk meyakini kemudian bahwa Alkitab adalah Alkitab yang dengan berisi kandungan kebenaran di dalamnya. Saya khawatir, Pak, sebagian orang justru akan melihat itu sebagai klaim yang naif, karena mereka kemudian akan mengatakan kalau ada beberapa bagian yang benar dalam Alkitab dan atas dasar itu kita mengklaim seluruh Alkitab benar, saya juga bisa memberikan argumentasi yang sama. Saya bisa tunjukkan ada bagian dalam Alkitab yang ditambahkan dan tidak konsisten, dan karena itu saya mau mengkonklusikan bahwa seluruh Alkitab ini tidak benar. Karena beberapa bagian yang benar kita mengatakan seluruhnya benar, mereka mengatakan karena beberapa bagian yang tidak benar saya mau mengkonklusikan bahwa seluruhnya tidak benar. Bagaimana kita merespons itu ya Pak? Ada dua aspek. Alkitab itu tidak benar pada titik komanya dalam teks asli. Dalam teks asli yang problem memang adalah yang kita punya kan, katakanlah kitab Injil Perjanjian Baru tertua itu dokumen tahun 250-an misalnya. Padahal Injil itu kan lebih bentangan sebelumnya. Tetapi itu juga tidak semua. Kemudian dikatakanlah Qumran tentang Yesaya, tulisan kitab Yesaya ditemukan lagi di kemudian hari kan begitu. Ya, menjadi satu perkamen yang mahal sekali di Tel Aviv pada sekarang. Nah, kitab-kitab itu ternyata justru menunjukkan apa yang sudah ada ini pas dengan yang asli itu gitu ya. Masih oke. Tetapi kalau ada kesalahan transmisi, pencatatan ulang ataupun translator atau penerjemahan dari transfer kepada yang lain, kita bisa pahami itu adalah kesalahan ketidakpresisian kata. Tidak semua kata dalam bahasa Ibrani bisa ditampung dalam bahasa Inggris. Tidak semua kata dalam bahasa Inggris bisa ditampung dalam bahasa Indonesia. Itu wajar. Sehingga kesalahan itu adalah mendekati ketepatan, bukan salah. Awas ya. Jadi ini bukan hitam langsung putih, gitu kan? Abu-abu muda sama putih ya mirip. Kan kira-kira begitu. Tapi kalau hitam putih memang kita mulai, loh kok hitam putih sih? Oh ternyata hitam campur yang disebut campur putih, ya abu-abu kan, kira-kira begitu. Nah jadi tingkat gradasi yang harus kita pahami. Tetapi tidak salah berlawanan, itu dulu. Sesudah diterjemahkan, nah pada waktu penerjemahan munculnya versi-versi ini mengambil alur ini, karena mereka merasa ini lebih tepat. Tidak ada yang salah dengan usaha itu, maka kekayaan untuk pembandingan saja buat kita. Membanding, mengcompare satu bagian. Kalau Amerika itu ada satu Alkitab itu yang terdiri 8 versi. Satu dikumpulin. Jadi kalau New American Standard Bible-nya bilang gini, American Standard-nya bilang gini, NIV New International Version bilang begini, terus King James bilang begini, ini waduh, kamu bisa mau silakan lihat. Nah, itu kalau kita mau belajar. Tetapi kalaupun kita belajar itu, praktis sebetulnya tidak ada perbedaan yang terlalu berarti. Nah, hanya saja kemudian ketika ilmu maju, para intelektual makin kritis dan makin teliti. Persoalan kecil pun dipersoalkan untuk membuka ruang. Yang Anies bilang persoalan besar. Padahal bisa jadi itu adalah praduga saja yang tidak pernah terbuktikan. Asumsi dibuat lalu membuat kesimpulan, bagi saya itu juga tidak fair dalam sains. Kan begitu. Sebuah kecurigaanmu terhadap Alkitab, ya ada 1001 jawaban tersedia. Tetapi yang menjadi menarik sebetulnya kecurigaan pada Alkitab itu bukan benang merah kebenarannya. Seringkali masalah sejarah. Misalnya dikatakan di sini Raja A, lalu dihitung dalam buku sejarah itu bukan Raja A, mestinya Raja B, karena tahunnya beda dan segala macam. Perdebatan ini masih perdebatan ketoh. Kamu yang bilang sejarah ini pun kan sejarah yang disusun kemudian berdasarkan fosil-fosil dan peninggalan direkonstruksi kan, tapi bukan ansi peristiwa itu yang tercatat. Sehingga kita katakanlah kalau 50 tahun lagi dapat CD yang betul-betul tertulis, beda kan? Kita mengira-ngira 50 tahun lalu, kemudian karena ada gelas gini, modelnya abad ini. Kan itu semua. Nah, kalau kamu punya praposisi di sini, lalu orang punya prasoposisi ini, dibenturkan, sama-sama prasoposisi, kan bukan kemutlakan. Nah, balik lagi tadi, kamu lebih dekat kemana? Mau ke sainsnya atau mau kemana? Kamu mau berburu sangka atau apa? Itu persoalannya. Nah, tetapi kalau fair, saya harus mengatakan, karena saya kan mesti mendekati dua arah. Jadi saya selalu melihat keunggulan, bisa memahami kecurigaan. Tetapi ketika saya kemudian meneliti lagi, menelusuri, ya kecurigaan juga dijawab oleh beberapa orang lagi kan. Saya baca dua-dua mana yang lebih fair kan. Akhirnya saya harus mengatakan juga dalam pembelajaran saya,
apapun yang kita curigai adalah sebuah ruang yang sengaja Tuhan bikin dalam tanda petik menjadi bagian dalam pergumulan keimanan kita. Tetapi yang hebat, tidak ada satu benang merah. Yesus mati, bangkit, naik ke surga yang terganggu karenanya. Ya, raja memerintah, tahun apa ya, itu prasoposisi praduga tadi yang masih bisa diperdebatkan, kan gitu ya. Nah, saya pikir itulah. Masih pertanyaan yang sama Pak Bigman, pertanyaan kami semua yang sama, cuma barangkali kita tanyakan dengan cara yang berbeda. Ada bagian dalam Alkitab di Perjanjian Baru ketika Yesus dan murid-murid Yesus berhadapan dengan orang yang kerasukan setan dan kemudian mereka gagal mendoakan dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka jenis ini hanya bisa diatasi dengan doa dan puasa. Bagian yang kemudian ada catatan tersendiri bahwa itu adalah bagian yang ditambahkan, artinya ada Alkitab yang tidak punya kandungan kata-kata itu dan ada Alkitab yang punya kandungan kata-kata itu. Pak Bigman, Tuhan Maha Sempurna, Tuhan ingin kita sempurna. Tidakkah seharusnya firman Tuhan juga lalu sempurna? Kenapa Tuhan biarkan begitu banyak campur tangan manusia? Pencatatan ulangnya saja sudah memberikan ruang buat terjadinya kesalahan. Penterjemahannya memberikan ruang yang lain buat kesalahan. Tidakkah gereja terkesan tidak menghargai firman Tuhan sesempurna sebagaimana seharusnya kita hargai itu? Tidak boleh diterjemahkan misalnya, atau Tuhan berikan itu dengan cara yang supranatural, tidak ada campur tangan manusia misalnya, atau apapun. Artinya itu pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu barangkali sebagian dari kita. Bagi saya justru menarik. Disitulah kesempurnaan Tuhan. Ketika Dia memberi tidak sempurna kepada ketidaksempurnaan itu. Apa bukan sempurna? Kamu tidak sempurna, dikasih yang sempurna. Mana kamu bisa ngerti? Kamu tidak sempurna, dikasih tidak sempurna. Sempurna banget yang Tuhan bikin. Simple sekali. Nah, oleh karena itu penjelajahan kemanusiaan wajar itu. Karena apa saya bilang tadi, teks asli. Sejarah membuktikan bagaimana kemudian orang Kristen dianiaya habis. Domitian untuk menghabisi, bakar seluruh kitab-kitab itu. Tetapi bagaimana Tuhan memeliharanya dalam proses sejarah. Sehingga itu ada. Dan kemudian ditelusuri lagi, ditemukan seperti di Qumran misalnya kan, tanpa sengaja satu orang anak sebetulnya lempar batu. Karena itu kalau kita ke Qumran, saya ke Israel beberapa kali, itu kan bukit mati istilahnya. Nah, gembala itu nggak sengaja lempar, kudublak dia dengar ke gua itu dia lempar. Kok pecah? Suara apa? Penasaran dia masuk, dapat guci, isinya nggak dia tahu, cuma dia jual berapa dolar saja dibeli orang. Sampai ada kolektor beli itu mahalnya setengah mati. Karena barang berharga. Lalu Tel Aviv beli lagi. Sesudah dilelang di Kristi atau di mana pada waktu itu, dibeli lagi. Oh, itu jadi dokumentasi harganya yang nggak ternilai. Buat orang Israel kan kita biasanya diterima kan, ya. Jadi penting buat mereka karena nubuatan tentang Mesias kan. Nah, jadi kalau kita melihat kepada peristiwa itu kan histori kan, sejarah yang bergerak kan. Apalah sulitnya bagi Tuhan men-set itu tidak ada. Langsung aja plok-plok seperti yang Hanis bilang. Tetapi kemudian saya akan bilang, lalu buat apa saya jadi Kristen? Nggak ada hidup lagi, nggak ada pergumulan lagi. Ya, dan yang terakhir yang perlu dipahami, justru itu menjadi bagian yang unik dalam keberdosaan kita hidup di dunia yang lemah, yang rentan ini. Sehingga berbagai kemungkinan akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, disitulah faktor keberimanan kita akan menjadi sebuah pengujian yang sangat serius. Bagaimana kita mengiring Tuhan kita. Mungkin sedikit membingungkan karena di dalam Alkitab sendiri disebutkan bahwa tidak firman Tuhan ini tidak boleh ditambahkan tapi setiap kali mungkin ada versi baru pandangan awam kita bilang lah ini ditambahkan kenapa boleh bukan harus hati-hati dalam bahasa aslinya sesudah finalnya tidak boleh ditambah dan dikurangi. Ketika ada orang melakoninya dan terwarisi jangan disalahkan. Nah, atau yang kedua, bisa jadi yang menambahkan itu bukan menambahkan, tapi dia melihat ada satu bercak yang kabur lalu menerjemahkan. Menurut dia tulisannya ini kali ini. Maybe, tetapi yang menjadi penting tidak menambah dan tidak mengurangi kebenaran, nggak ada lah yang dikurangi di situ kan. Tetapi bahwa bagian daripada sejarah justru saya bilang tadi Alkitab sangat jujur, bahkan jujur banget menceritakan berapa bapak orang-orang beriman itu pun masuk dalam dosa. Saya mau garis bawain Pak Bigman tadi bilang justru menunjukkan ketidaksempurnaan kita dan kebodohan kita. Ketika kita menggali dan kita baru bisa menemukan. Misalnya saya satu kayak misalnya di Matius sama Injil lain, saya dulu bingung gitu mengenai
kerajaan surga sama kerajaan Allah. Ini kok beda gitu loh. Ini kerajaan surga maksudnya apa? Kalau kerajaan Allah apa? Setelah belajar, oh ternyata kalau Matius itu memang ditulis khusus buat orang Yahudi yang sangat menghargai Allah. Jadi mereka nggak bisa sembarangan sebut nama Allah, makanya diganti kerajaan surga gitu Pak Pimpin ya. Nah, jadi karakteristik itu begini. Makanya dibilangkan kalau kita ngeliat karakteristik dari Matius misalnya, dimulai dari silsilah raja. Bagi dia itu penting supaya mereka tahu Yesus ini anak siapa? Daud. Tapi kalau Lukas manusia terbalik, Yesus naik ke atas. Garis yang diambil bukan garis raja, manusia biasa sampai anak Adam. Kok terbalik? Karena dia lagi bicara dengan Theophilus, seorang Gentile. Lukas, Yohanes, Markus nggak bicara silsilah Yesus. Karena Yohanes justru berbicara Yesus adalah apa? Dari surga, Allah yang jadi manusia. Nah, maka kalau kita melihat pendekatan itu kan penuh kekayaan. Dalam reporting mereka, sebetulnya malaikat itu waktu Yesus bangkit 1 apa 2 sih kayak gitu ya. Karena pelaporannya bukan salah satu, ada 2. Satu mau membreakdown detail, satu mau membicarakan ada malaikat di situ isi enam. Bagi dia nggak peduli 2 mau 3, bukan itu. Tapi satu lagi 2 dalam pemberitahuan penting buat si pembacanya. Nah, karena dia menulis buat pembacanya dengan niatan dia yang tepat benar, kita pembaca kemudian membaca dengan cara kita. Ya, coba lo semuanya. Bacalah surat cinta papa ke mama dengan konteksnya. Iya. Pemirsa budiman, inilah alasan kenapa kami selalu meminta pemirsa untuk setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani. Kami sangat diberkati dan tentu saja kami berharap pemirsa budiman juga diberkati. Kita syukur iman Kristen kita, pemirsa budiman. Kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita, akhiri kebersamaan kita. Saudara yang kekasih, ketika kita memikirkan kebenaran itu memang sangat menarik. Ya, sebagai seorang pendeta dan kemudian saya sangat senang untuk mengajar juga. Ya, walaupun bukan beban spesial saya untuk mengajar begitu, tetapi di lingkungan kita membuat ABC apa itu Antioquia Bible College begitu ya. Lalu coba belajar dan terus saya mempersiapkan diri dan saya belajar banyak hal. Ada hal-hal yang unik dan luar biasa. Sebagai seorang yang senang juga membaca filsafat dan ilmu sains pada umumnya, saya mulai melihat dan makin menemukan keunggulan-keunggulan hebat di dalam Alkitab. Andai kata kita punya waktu membedah kelemahan dari berbagai teori, lebih parah daripada kita membedah Alkitab. Susah mencari kesalahan Alkitab, mudah mencari kelemahan sains. Tapi kenapa orang tidak tertarik untuk membicarakan kelemahan sains dan filsafat? Karena gregetnya nggak sehebat Alkitab. Itu saja sebetulnya. Karena itu banggalah saudara sebagai orang Kristen. Tapi jangan hanya punya Alkitab, banggalah dengan mengerti dan merenungkannya. Tapi tentu saja yang paling penting melakukan itu dalam kehidupan saudara, supaya hidup saudara sungguh menjadi hidup yang terberkati dan diberkati terus oleh Tuhan dan jadi berkat bagi sesama kita. Kita berdoa, saudara yang kekasih, kita minta Pak Heri untuk tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar dan mengerti lebih dalam lagi tentang firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, apa yang sudah dibukakan dan yang kita perbincangkan tadi Tuhan, itu menjadi sesuatu pembekalan di dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Membuat kami tidak ragu lagi bahwa firman Alkitab adalah firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini boleh memimpin, menuntun kami semakin ke hari, semakin kami boleh tekun belajar, mengerti bahwa sesungguhnya kami tidak bisa dan keterbatasan kami membuat kami bodoh dan tidak mengerti akan firman-Mu. Biarlah itu menjadi sesuatu pembekalan untuk kami semakin dekat kepada Allah dan kami semakin meyakini dan memegang teguh apa yang menjadi firman-Mu dan memimpin hidup kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih demi Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Amin.